Halo sobat berkebun dan pecinta tanaman hias, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Jumpa lagi di channel aku, di channel Syahna Funtime. Pada video ini kita akan sama-sama membahas tentang tanaman yang tidak asing lagi di kalangan pecinta tanaman hias, yaitu pakai suplir. Suplir merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup liar di semak belukar. Suplir terhitung tanaman hias kuno, maksudnya masa jaya suplir menjadi tanaman yang laris dan tren sudah dimulai sekitar tahun 1980-an. Sudah lama berlalu memang. Namun hingga saat ini masih banyak pecinta tanaman hias, termasuk aku, yang tertarik untuk merawat suplir. Suplir ini tetap disukai karena hijau daun-daunnya bisa membuat adem, segar suasana ketika kita memandangnya. Penampilan suplir yang khas membuat tanaman ini mudah dibedakan dari tanaman paku-pakuan yang lain. Daunnya tidak memanjang tetapi justru membentuk seperti jajaran genjang. Sementara itu tangkainya hanya seukuran lidi dengan warna hitam dan terlihat mengkilap. Seperti tanaman paku-pakuan pada umumnya, daun suplir tumbuh menjalar dari bawah dengan bentuk melingkar ke dalam, kemudian perlahan-lahan terbuka dan membentuk helaian berwarna hijau. Merawat suplir tidaklah mudah. Tanaman ini termasuk jenis tanaman hias yang rewel, tidak menyukai sinar matahari secara langsung maupun suhu panas. Kalau terkena matahari secara langsung, daunnya akan mengerucut dan kering seperti terbakar. Supaya warna daunnya tidak pucat, sobat berkebun bisa meletakkannya di area yang tidak terkena sinar matahari langsung pada pukul 7 sampai 10 pagi. Jika ujung daun suplir terlihat kering atau daunnya sering rontok, tanda-tanda ini kemungkinan menunjukkan bahwa udara terlalu kering dan tanaman ini membutuhkan lebih banyak kelembaban. Suplir sangat menyukai tempat yang sangat teduh dan lembab. Suplir merupakan tanaman yang menyukai kelembaban. Jadi hal pertama yang sobat berkebun perlu lakukan saat menanamnya adalah memilih pot yang memiliki lubang drainase. Idealnya tanaman suplir di dalam pot plastik berlubang, kemudian masukkan pot plastik ke dalam wadah lain dengan desain yang lebih menarik. Ini akan memudahkan Anda untuk memeriksa tingkat kelembaban di dalam pot plastik. Namun, segala kerepotan ini akan terbayar lunas ketika suplir mengembang sempurna dengan keelokan hijau daunnya.
Merawat suplir sedikit rumit dan menuntut perawatan yang berkelanjutan karena si hijau ini dapat dikatakan sebagai tanaman yang manja. Suplir menyukai tanah yang lembab tetapi memiliki drainase yang baik. Walaupun harus tetap lembab, sobat berkebun perlu berhati-hati ketika menyiram suplir supaya tidak berlebihan. Jika tanah menjadi lembek karena terlalu banyak air, hal ini dapat menyebabkan akar dan batangnya membusuk. Jika kurang mendapatkan air, tanah akan mengering dan daun suplir akan layu bahkan mati. Namun, jangan cepat-cepat membuang suplir yang terlihat mengering. Cobalah memberikan air secukupnya hingga tanah menjadi lembab. Kemudian suplir akan menghasilkan tunas baru dan daun baru lagi. Media tanam yang baik untuk suplir memiliki ciri-ciri teksturnya remah dan warnanya kehitaman menyerupai kompos. Jika digenggam, media yang baik akan terasa empuk seperti busa dan jika dilepas akan mengembang kembali seperti sebelum digenggam. Bahan baku sangat mempengaruhi kualitas media tanam suplir. Media yang baik biasanya terbuat dari cincangan batang pakis dan humus dari daun bambu. Untuk menambah kesuburan pada media tanam bisa ditambahkan pupuk. Pupuk yang baik adalah pupuk kandang dari kotoran hewan. Jika menambahkan pupuk kandang, pastikan bahwa pupuk yang digunakan sudah benar-benar matang. Matang itu maksudnya adalah pupuk kandang tadi sudah disimpan selama lebih dari 1 bulan sehingga proses fermentasinya sudah benar-benar sempurna. Bisa juga ditambahkan tanah pegunungan dan sekam padi yang biasanya dijual di pedagang tanaman hias. Agar suplir sehat dan indah dipandang mata, sobat berkebun cukup menyiramnya pada pagi dan sore hari secara rutin. Siramkan air mulai dari permukaan tanah, batang, hingga ke seluruh daun. Tetapi jangan sampai pot tergenang air. Jika pucuk suplir tiba-tiba layu, bisa jadi itu gejala awal serangan hama kutu apit. Pucuk daun itu akan mengering. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, proses fotosintesis sulit terlaksana, sehingga suplir tidak memperoleh pasokan hara. Pucuk daun layu lantaran ulah hama itu yang mengisap sari daun. Hama kutu apit, mereka datang berkembang biak. Kebanyakan hama kutu apit menyerang daun suplir yang masih menggulung. Ada juga hama kutu apit yang bertubuh hijau yang menyukai daun suplir yang sudah membuka. Jalan terbaik memang mencegah. Cobalah luangkan waktu beberapa saat untuk melihat kondisi daun. Bila terdapat hama kutu apit, segera buang mumpung belum berkembang biak banyak. Itulah beberapa hal mengenai pemeliharaan tanaman pakis suplir.
Sobat berkebun pasti mulai tertarik untuk menanam suplir yang menambah estetika keindahan rumah kita. Buat sobat berkebun, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang dan terus tonton video channel Sahna Funtime lainnya. Terima kasih.